Ya, Ya, berarti kita mulai aja langsung diskusinya ya. Eh, Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam TOR bahwa fokus group discussion ini bagian dari project baru yang coba diinisiasi oleh Cemeti, bertajuk Impossible Project. Ini sebagai salah satu cara untuk menerjemahkan situasi yang kita alami sekarang ini dalam konteks kesenian. Dan sebenarnya ada sekitar 20, lebih kurang 20 karena ada beberapa nama yang baru masuk belakangan terlibat dalam FGD ini dan dibagi dalam beberapa kelompok. Dan ini adalah sesi yang terakhir, kelompok keempat, uh, yang diadakan 2 hari ini untuk membicarakan topik impossible. Sebenarnya project ini adalah project yang akan terus berkembang uh, uh, apa, uh, dalam konteks ide dan teknisnya nanti itu berdasarkan dari hasil FGD ini. Karena FGD ini adalah bagian dari pemetaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan dari yang tidak mungkin ini gitu. Nah, nanti paling selain aku, Mas Dimas juga akan menimpali beberapa hal, itu bisa bebas saja. Dan arah diskusi kita sesuai dengan poin-poin yang sudah kami kirim via WhatsApp, ada sekitar 5 poin, yaitu dimulai dari perkenalan dulu pada masing-masing narasumber, sesuai dengan kapasitasnya sebagai praktisi di ranah ini. Nah, mungkin Mbak Beka ini ya, out ya. Ya, sembari nanti dia masuk lagi, ya. kita langsung mulai aja. Aku kira bisa dimulai dari Mbak Ratu, untuk memperkenalkan diri, Mbak, sekaligus juga latar belakang dan aktivitasnya. Silakan, Mbak. Ya, nama saya Ratu Rizkita Sari Saraswati, biasa panggilnya Saras. Jadi biasa panggilnya Saras saja. Pekerjaan saya membuat karya performance yang sifatnya bisa jadi performance yang sifat individu ataupun kolaboratif, dan juga partisipatoris. Belakangan ini terakhir karya yang saya lakukan di Depok di tahun 2019, saya mengajak orang-orang untuk mengumpulkan embun di pagi hari pukul 5 sampai 8 di bulan Ramadan di sebuah rumah seni di daerah Depok bernama Rumah Tangga. Kegiatan berlangsung dan dihadiri oleh kurang lebih 80-an orang dalam 4 kali pertemuan di akhir pekan. Lalu sekiranya pendekatan partisipatoris seperti itu yang mengajak orang dengan berbagai latar belakang berkumpul bersama ingin saya lanjutkan dalam residensi saya sekarang di Kota Amsterdam selama 2 tahun ke depan di Rex Academy. Salah satu karya yang bisa saya kategorikan sebagai karya yang personal, misalnya karya yang saya lakukan bersama dengan ibu dan adik saya di Jakarta Biennale 2017 mengenai hubungan empati dalam sifat keperempuanan dalam keluarga. Ya. Ya, terima kasih Mbak Saras. Lanjut mungkin kepada Mbak Rebecca, Mbak Beka, bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Hai, halo, sorry saya nggak pakai video ya Mas. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sih udah diajak. Saya Rebecca, saya berkegiatan dalam dunia seni, khususnya seni pertunjukan sebagai biasanya pengelola program di komunitas Salihara. Untuk sekarang saya memegang program-program edukasi dan gagasan, jadi yang sifatnya pengembangan wacana dan community engagement. Saya juga bergiat dalam bidang produksi kesenian sebagai produser biasanya untuk teater, dan saat ini terlibat dalam kuratorial IDF bersama dengan teman-teman yang lain, tari.
Jadi memang fokus pekerjaan saya itu ada di programming dan produksi program. Beberapa hal yang saya lakukan itu punya fokus di teater terutama, selain tari dan musik. Teater menjadi salah satu bidang utama saya, terutama yang berhubungan dengan teks. Misalnya play, drama, naskah drama, maupun catatan-catatan untuk pertunjukan-pertunjukan konseptual. Yang saya lakukan mengarsipkan atau menuliskan, memetakan sih sebenarnya bagaimana sih perjalanan naskah yang akhirnya berhubungan dengan perkembangan pertunjukan kita yang hilang mulai dari tahun 90-an hingga kontemporer ini gitu. Kurang lebih begitu yang bisa saya ceritakan. Ya, terima kasih Mbak Beka. Lanjut lagi kepada langsung aja Bang Diki, mungkin Mahardika Yuda bisa memperkenalkan diri. Halo, saya Mahardika Yuda. Saya dulu kerja di Forum Lenteng, saya pendiri Forum Lenteng, terus ketertarikan saya juga sama seni media dan juga sinema, terus saat ini lebih fokus sama ngomongin sejarah film di Indonesia gitu lewat kultur sinemanya. Kalau untuk beberapa proyek terakhir lebih banyak kuratorin dibanding bikin karya gitu, dan juga ya yang terakhir ini mungkin lebih ya lebih tertarik sama seni media baru sih, lagi pengen lihat perkembangan itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bang Dit. Lanjut ke Kak Prima. Silakan memperkenalkan diri. Halo, dengeran? Oke, perkenalkan nama saya Prima Sulistia. Sekarang saya aktif kerja di mojok.co, sambil kerja lepas juga di Vice Indonesia. Mungkin itu aja sih relevansi saya ada di sini, Mas Dikri yang bisa jawab. Gitu aja. Ya, terima kasih Mbak Prima. Lanjut ke Om Iwang. Silakan Om. Terima kasih Zikri atas waktunya. Saya Irwan Ahmed, tapi orang-orang dekat entah kenapa jadi sering manggil Iwang, orangnya sama. Saya kerja sendiri juga dengan istri saya. Kalau ditanya kegiatan sekarang ya sedang berjuang melawan kebosanan sih sebenarnya. Minat-minat saya juga terakhir mengalami perubahan, entah memang masih ada terkait dengan seni atau tidak. Akan lebih banyak mempelajari hal-hal terkait biologi, asal-usul manusia, antropogeni, dan teori-teori evolusi gitu. Karena nggak bisa kemana-mana, gara-gara lockdown, akhirnya saya jadi tertarik sekali untuk meneliti semut di rumah saya. Jadi kegiatan terakhir ya sedang asik mengamati kehidupan koloni semut. Itu aja. Ya, terima kasih Om Iwang. Oke, memang dalam rangka memetakan arah dari topik yang diperbincangkan dalam proyek ini, Cemeti mengundang tidak hanya seniman dan pelaku seni juga, tetapi ada beberapa pegiat dari ranah di luar itu. Misalnya kehadiran Mbak Prima sebagai pegiat media, juga di kelompok yang lain kita mengundang Aris Setiawan yang aktif sebagai penulis gitu, untuk ikut mengelaborasi topik yang ditawarkan oleh Cemeti, terutama kaitannya dengan situasi PSBB yang kita alami hari ini gitu. Nah, untuk memulai diskusinya sebenarnya simple. Aku mungkin buat kawan-kawan yang aktif di ranah kesenian terbiasa dengan kalimat misalnya sebuah proyek seni atau karya seni yang mencoba melihat kemungkinan bla 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 gitu. Tapi sekarang dalam rumusan kami saat ini sementara kita berada dalam situasi yang menghadirkan ketidakmungkinan gitu. Salah satunya adalah kebutuhan untuk bertemu secara fisik. Sejujurnya sebenarnya ini berangkat dari masalah yang dihadapi Cemeti sebagai ruang publik.
bagaimana mengelola program yang tidak menyalahi protokol atau prosedur kesehatan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ketidakmungkinan untuk mengadakan program publik yang fisik itu adalah sebuah masalah? Apakah ketidakmungkinan ini harus dikejar hingga menjadi mungkin, atau justru dia menjadi sesuatu yang perlu kita rayakan sebagai keadaan tertentu atau gaya ungkap tertentu, atau mungkin sebagai bahasa seni? Kalau misalnya mengutip kata-katanya Ugoran di sesi yang sebelumnya, dia bilang jangan-jangan ini adalah sebuah hal yang perlu kita relakan sehingga kita mempunyai cara pandang atau metode baru untuk melakukan produktivitas lainnya gitu, yang bukan berarti mengganti produktivitas sebelum wabah ini ada. Nah, terkait hal itu sebenarnya kami juga ingin tahu sebagai bagian dari pemetaan ini apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman selama COVID sejauh ini dalam rentang waktu lebih kurang 3 bulan terakhir, yang mungkin itu bisa menginspirasi kita bersama di sini, atau juga nanti para pendengar yang akan mendengar hasil dari FGD yang kita sunting nanti. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Prima untuk sharing, karena seperti yang kita tahu sebagai pengelola media, Mbak Prima mengelola Monjok.co, salah satunya itu kan media online ya, yang waktu sebelum FGD ini mulai, waktu aku approach Mbak Prima, dia bilang katanya justru situasi COVID tidak terlalu berpengaruh pada aktivitasnya sebagai penulis. Mungkin bisa sharing itu dulu, Mbak. Ya. Karena kantor kami di Jogja ini kan fokusnya ke redaksi, jadi pemasaran ada di Jakarta, jadi saya sehari-hari nggak ngerasa ada yang nggak begitu terganggu gitu. Dan kami udah terbiasa sama pola kerja yang semuanya dibikin online ya. Kayak misalnya bikin jadwal apa segala macam, rapat kayak gitu udah biasa, dan koordinasi lewat grup WhatsApp aja udah cukup sebenarnya tanpa perlu. Jadi ini kali pertama saya pakai Zoom sebenarnya. Kemudian saya masih bersyukur sih kalau kantor kami masih aman ya, belum ada yang di PHK gitu, walaupun sebenarnya teman-teman pekerja media lain udah mulai pada PHK, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Itu sih paling, Mas. Kalau terkait dari fokus kerja di Monjok.co sendiri terhadap situasi yang kita alami, itu ada orientasi tertentu nggak kemudian yang sifatnya baru? Praktiknya aja kayak kerja, nggak tahu mungkin karena ini ya, karena posisinya di Jogja gitu ya, jadi yang masih agak menganggap tinggi interaksi fisik gitu, jadi rasanya kalau nggak ada ketemuan fisik itu ada yang kurang gitu, kayak mungkin khawatir kultur kantornya hilang gitu, atau kedekatan personalnya hilang. Jadi ketika masuk di bulan Mei, anjuran untuk physical distancing, kami bikin yang tadinya nggak masuk total gitu di kantor, jadi ada model shift. Jadi yang biasanya seminggu masuk 5 hari, sekarang jadi seminggu masuk 2 hari, gantian. Jadi yang biasanya satu gelombang tuh masuk berbarengan, ada orang 16, sekarang dibagi jadi 2, jadi 8 gitu, terus mejanya dijauh-jauhin ya, sesederhana itu sih. Yang kerasa paling ini, kalau dari kerjaan nyari konten gitu ya, sejak corona ini, yang pertama berita itu jadi monoton, itu mengganggu banget. Yang kedua, kita tuh kayak perlu untuk terus-terusan ngawal corona atau baca lah minimal ya, tapi di satu sisi tuh muak gitu. Jadi stresnya itu stres orang lain, mungkin ada yang stres karena ekonomi gitu ya. Sini stres karena tiap hari harus baca berita buruk. Ya, kalau ke pembicara lainnya mungkin ke Bang Diki, bisa sharing apa-apa aja yang sudah dilakukan selama PSBB. Karena dari pantauan kami lewat proyek kultur sinemanya, Diki melakukan pertemuan online dengan para pegiat muda membicarakan sinema. Mungkin bisa sharing dari situ atau ada opini lain, Bang? Oke, ya sebenarnya kalau ada perubahan atau enggak, ya selama setahun ini gue lebih banyak di
di rumah sebenarnya karena ngurus anak gitu, jadi jadi gue kayaknya ya udah di rumah aja, dan untuk hubungan di luar memang nggak terlalu apa ya nggak terlalu ganggu sih. Terus dan selama ini juga, selama setahun ini juga gue lebih banyak fokus memang mengelola akhirnya arsip-arsip yang memang sempat gue copy gitu, kayak misalkan arsip-arsip film atau arsip-arsip koran yang atau media yang sempat gue ambil secara offline di Arsip Nasional atau di Perpustakaan Nasional gitu. Jadi lebih banyak untuk mengkategori itu. Terus tapi terus kemudian jadi ketika mengerjakan itu jadi cukup kesal juga ya, karena tiba-tiba terpikir beberapa arsip yang menurut gua jadi apa ya, jadi kayak gergetan gitu. Jadi ini harusnya Andri buka nih gitu, Andri buka, Perpustakaan Nasional buka. Tapi problemnya lagi, gue berharap itu secara online, lembaga-lembaga ini nggak siap kan, dengan makanya semuanya kalang kabut gitu ketika dibikin peristiwa ada COVID, lembaga-lembaga arsip itu dan perpustakaan dokumentasi itu kebingungan gitu, sampai kayak beberapa waktu lalu Andri sempat ngobrol gitu dengan gue, karena tahun lalu gue fokus sama arsip Gelora Indonesia, sampai mereka bertanya ke gue tentang kurasi atau film-film yang ngomongin soal Pancasila gitu, atau misalkan Soekarno gitu kan. Terus gue bilang karena mereka nggak bisa akses ke sana, terus jadi akhirnya mereka bertanya dengan beberapa orang yang pernah mengakses itu gitu. Ya jadi kayak ini juga jadi kayak apa ya, menurut gue sih COVID ini jadi kayak semacam dalam tanda kutip mungkin pukulan juga gitu buat orang-orang arsip gitu, bahwa ternyata online itu memang harus disegerakan gitu, maksudnya untuk akses online ya buat publik, karena mereka sendiri akhirnya susah gitu untuk mengakses, mereka sendiri akhirnya kelimpungan. Pertama itu. Terus untuk kultur sinema sendiri, ya gue juga terbiasa dengan bertatap muka online selama setahun ini, jadi nggak ada terlalu perubahan ya. Tapi sebenarnya yang jadi menarik ketika kita ngobrolin kultur sinema itu, sebenarnya ada pertanyaan waktu itu, bagaimana kita memindahkan misalkan pengalaman ruang di dalam galeri atau pameran offline kepada online. Dan ini akhirnya kami ya mencoba sebenarnya untuk berpikir bagaimana ya kalau pameran kultur sinema itu dibikin online gitu. Tapi pengalaman ruangnya seperti apa ya yang kita bisa dapatkan gitu misalkan. Karena itu berbeda sekali dengan antara online dan offline itu. Itu sih yang sekarang ini lagi kami coba coba berpikir tentang, dalam tanda kutip, galeri online itu gitu. Ya, tapi cukup menarik sih sebenarnya. Ini kan kayak sebenarnya kan sudah apa ya, menggunakan internet itu kan kita sebenarnya udah biasa gitu, online sudah biasa gitu. Tapi ketika ada COVID ini apa ya, kayak entahlah kayak semacam ya ada kewajiban gitu, ada pengharusan untuk menggunakan online gitu. Tapi kemudian akhirnya jadi kayak serba semuanya jadi serba terburu-buru gitu ya, yang ya kayak membayangkan galeri itu atau membayangkan ruang pameran itu apakah berbasis database atau berbasis cuman dokumentasi aja gitu, tapi bagaimana dengan interaksi fisikal yang tidak yang mungkin bisa didapat gitu dari online. Ya itu sih pertanyaan-pertanyaan aja sih, Jik, yang sekarang lagi ditemuin untuk kultur sinema ya. Itu aja, Jik. Kalau Mbak Beka, bagaimana Mbak? Karena situasinya mungkin sama dengan yang kami alami di Cemeti sebagai pengelola ruang publik, dan Solihara juga punya program yang memfasilitasi PSBB kan untuk diakses oleh masyarakat. Ya. Mungkin bisa sharing dari situ atau ya, silakan Mbak. Iya, kurang lebih sebenarnya sama dengan situasi Cemeti, terus juga sama dengan situasi yang disebutin Mas Diki tadi ya. Jadi Solihara itu kan memang tempat alternatif yang dibayangkan punya fisik, di mana orang tuh datang untuk berinteraksi secara langsung dalam situasi yang egaliter dan bebas gitu.
Nah, ketika kami harus nggak bertemu secara fisik, jadi ada dua hal nih. Masalah saya dengan rekan kerja, perubahan dengan situasi kerja, dan perubahan kami dalam bekerja yang berhubungan dengan audiens kami gitu. Karena itu adalah dua komponen yang dekat dengan pekerjaan di Salihara, mungkin di Cemeti juga gitu kan. Jadi waktu semuanya berubah dan semua harus meeting online itu sebenarnya apa ya, nggak enak Mas gitu. Karena kan kalau kita kerja di kesenian tuh yang paling penting itu sebenarnya adalah pertemuan-pertemuan langsung, transfer energi, nggak cuma konten, gagasan dan lain-lain. Tapi ketika kita ngomong nih kayak gini, kalau ada di dalam internet nih, saya bilang bukan nggak mungkin, tapi nggak ideal gitu kan. Ada yang hilang di situ dan lebih capek gitu. Kadang-kadang kuping kita sampai pengeng karena dengerin suara audio yang kayak gini frekuensinya. Nah, yang dengan penonton tuh kita jadi nggak bisa langsung tahu bagaimana mereka mengapresiasi, mereka merespon. Jadi kadang-kadang bahkan muka mereka yang bete karena musiknya terlalu kontemporer, bunyi-bunyi nggak jelas aja tuh sebenarnya jadi makanan kami gitu loh. Nah, sekarang membayangkan kami membuat program yang penontonnya nggak kelihatan dan kami nggak tahu siapa yang mengakses program-program ini gitu. Itu adalah hal yang nggak ideal, balik lagi, bukan nggak mungkin, tapi nggak ideal. Jadi kami seperti berbicara satu arah kemudian rasanya gitu ya. Perubahan paling besar di PSBB itu. Nah, ketika kami mengatur siasat supaya tetap punya kegiatan seni untuk memberikan kesadaran bahwa walaupun kehidupan kita berubah, kita nggak bisa ketemu, tapi kita tetap harus sehat, bukan cuma jasmani, tapi juga mental gitu. Jadi kami langsung oprek-oprek arsip, apa yang bisa kami berikan buat audiens kami gitu. Nah, tentang arsip tadi, kami juga jadi dalam masa kayak gini ada blessing in disguise-nya juga. Jadi kami diajak untuk balik lagi melihat dan mengapresiasi, penting banget sebenarnya proses dokumentasi itu buat nggak cuma buat masalah kayak gini, tapi sebenarnya untuk melihat banyak banget pembicaraan dari diskusi atau ceramah yang dulu terjadi yang relevan sampai sekarang. Misalnya tentang kasus diskriminasi dan rasial itu pernah terjadi, itu cuma sesaat, rasanya waktu itu cuma sesaat, tapi sekarang gaungnya masih ada nih. Jadi bisa kami bicarain lagi, jadi relevan lagi gitu sebenarnya. Kayak gitu. Cuma memang tantangannya ya dua hal itu tadi, interaksi dengan pekerja dan interaksi kami dengan penonton, serta belum lagi ketika kami harus mengatur siasat, bukan cuma mengandalkan arsip, tapi produksi seni baru. Dan dalam hal ini kan Salihara yang paling besar kekuatannya atau brand championnya itu kan sebenarnya seni pertunjukannya. Nah, membayangkan bagaimana pengalaman penonton tetap sama atau apa nih gitu sebenarnya ketika kami memproduksi sesuatu yang baru gitu. Itu yang jadi tantangan dan perubahan yang kami hadapi gitu. Kalau di Salihara sih. Ya. Mbak Saraswati mungkin punya pendapat juga atau sharing dulu gitu kegiatannya selama PSBB ini. Sebenarnya ini tantangan banget sih buat saya yang baru pindah akhir bulan Januari ke Amsterdam, baru mulai adaptasi bareng 2 bulan, terus tiba-tiba lockdown. Kan tadinya kita yang ya harus mulai baru aja belajar tentang kotanya, baru tahu tentang pertetanggaannya, neighborhoodnya kayak gimana, tapi tiba-tiba kan harus di rumah, terus gak banyak ketemu sama orang gitu. Apalagi aku yang selalu merasakan kebutuhan untuk intim dan berinteraksi sama orang, yang merasa kebutuhan sangat besar bahwa inti dari karya-karya aku itu terletak di empati yang terproduksi dari, jangan pakai kata produksi sih, kayak yang tercipta dari rasa pengertian orang yang berbagi ruang dan waktu yang bersama melakukan kegiatan gitu. Jujur pas awal-awal tuh aku sempet yang stres banget sih, karena nggak nemuin cara secara aman buat bisa ketemu sama orang lain, apalagi kan jelas-jelas kita pendatang gitu, kelihatan belum bisa bahasanya juga gitu. Jadi ada
apa ya, jelas ada prasangka juga kan buat melihat orang yang berbeda gitu. Walaupun di sini sebenarnya banyak juga sih keturunan Indonesia atau keturunan dari bangsa-bangsa lain juga gitu. Yang terus akhirnya pas awal-awal mulai dari lockdown itu aku coba mulai belajar foto. Sebenarnya balik lagi sih, apa yang mungkin dan nggak mungkin itu kan tergantung dari regulasi negara tersebut melakukan si PSBB yang seperti apa gitu, physical distancing kayak gimana. Mungkin bedanya kalau di Netherlands sendiri sama di Indonesia masih lebih banyak ada kebebasan buat orang memilih berada di lingkungan outdoor gitu. Aku juga lihat banyak orang-orang yang lebih gimana ya, mereka nggak bisa dirumahkan gitu setelah winter yang lama kedinginan, terus tiba-tiba ada cahaya, ada panas ya, orang mau keluar gimana pun caranya karena mereka juga udah depresi di rumah terus gitu. Jadi emang ada kebutuhan yang akhirnya walaupun nggak secara ideal mengikuti regulasi, secara alamiah orang mau keluar gitu. Dan aku pun melihat bahwa lagi pula dari ketentuannya pemerintah juga mereka memperbolehkan untuk keluar rumah untuk cari angin, untuk ya sembarang olahraga, exercise itu masih boleh gitu. Jadi aku masih bisa keluar ketika misalnya mau belanja bahan makanan, ya aku bawa kamera atau bawa kamera untuk mencoba mulai dokumentasiin lingkungan sekitar aku gitu. Untuk hal-hal yang sederhana banget sih, hal-hal yang sifatnya domestik pertetanggaan banget, gimana orang bercocok tanam gitu, mulai masuk musim semi, gimana tetangga di pertetanggaan itu mereka berinteraksi, terus gimana bisa orang saling nunggu untuk menggunakan satu jembatan untuk satu sama lain bisa lalu lalang dengan cara yang aman gitu, kayak melihat ya secara gestural orang tuh koreografi untuk saling menghindari itu kayak gimana gitu. Itu juga menurut aku menarik, dan di situ akhirnya aku coba pakai peralatan yang sebenarnya jarang banget aku gunakan, karena biasanya kan aku serta-merta menggunakan tubuh itu sebagai perekam semuanya ya. Memori itu sifatnya buat aku terekam di sini gitu. Aku jarang menggunakan secara seksama kamera, fungsi-fungsi rekam digital itu aku jarang sekali gitu. Tapi kita melihat ada kebutuhan bahwa saat sekarang keseharian itu sesuatu yang penting untuk disimpan. Banyak orang yang bilang bahwa sekarang adalah saat-saat yang historis, tapi yang historis itu kan nggak serta-merta jadi satu yang besar gitu. Ini adalah sesuatu yang kita rasakan setiap hari. Nah, itu mungkin yang sedang aku coba rekam ya sedikit demi sedikit dalam kehidupan aku di sini gitu selama beberapa bulan terakhir. Nah, sebenarnya juga kayak mulai tanggal 1 Juni kemarin itu kan di sini udah mulai relaxation, jadi kayak toko-toko juga udah pada buka, salon, hotel, restoran, kafe semuanya udah pada buka. Jadi kebanyakan orang udah pada di luar semuanya gitu. Nah, itu sih, tapi ada mungkin yang lebih secara moral yang aku rasakan itu ada perasaan bersalah kenapa aku masih bisa menjalankan kehidupanku seperti ini, sedangkan kayak teman-teman dan keluarga di rumah masih harus sangat confine di rumah gitu. Itu sih yang aku pikirkan. Perasaan bersalah itu juga yang sering aku obrolin juga sama teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Saras. Kalau Om Iwang, gimana Om? Ya, buat kami tentu ini di luar perkiraan ya. Pertama kali, terima kasih Saras ceritanya. Sangat menarik karena bagi kami membayangkan Eropa seperti apa itu tetap jadi hal yang menarik ya. Karena situasi sekarang kan paralel di semua negara sama. Ya, waktu kami mendengar pertama kali penyebaran virus itu di Wuhan, sekitar akhir tahun lalu, saat itu kita sedang berada di Thailand. Tidak menyangka gitu, begitu pulang ke Indonesia awal tahun persebarannya akan secepat ini gitu. Awalnya kami masih cukup percaya diri membuat rencana ke depan, terutama untuk tahun 2020 ini.
Karena kehidupan kami sangat tergantung dengan mobilitas kita sebagai seniman gitu. Jadi kalau kita diam, ya kita diam, nggak bisa hidup gitu. Nah, itu jadi satu hal yang cukup memukul telak gitu. Gimana akhirnya kita harus mantap gitu ya, makan tabungan pada tahap-tahap awal. Uh, juga ada hal lain ya yang saya rasa membuat kita lebih apa ya, mungkin lebih reflektif gitu ya. Misalkan dalam 2 hari ini ada tetangga saya yang meninggal 2 orang gitu. Sehari sebelumnya itu masjid-masjid ini mengumumkan ada 3 lagi orang yang meninggal. Berarti kalau saya hitung di sekitar saya sendiri dalam 3 hari ini sudah ada 5 atau 6 orang meninggal dengan Itu tanpa karena COVID, Mas? ya kalau di kita kan tidak ada tes massal, jadi bisa aja kita meninggal itu walau positif gitu karena tidak ada rapid test. Ya. Jadi bagaimana kita tidak akan mengetahui bahwa dia COVID atau enggak? Ya yang menyedihkannya gitu, kita nggak bisa jenguk tetangga gitu kan, hal kecil gitu kan. Terus mereka juga tidak bisa mengurus jenazah orang yang mereka cintai gitu. Buatku pergeseran ini sangat sangat menyentuh sisi terbaik kita sebagai manusia gitu ya. Bukan hanya sebagai seniman iya gitu. Kita udah nggak bisa berkarya dengan cara-cara lama gitu. Lalu kita coba buat untuk setujulah kita coba ke online. Ya setelah 1 bulan saya memutuskan untuk enggak deh, fucked up gitu. Mungkin saya dinosaurus lah, nggak bisa adaptasi dengan new teknologi. Tapi mutilasi screen itu kejam banget gitu. Ternyata keputusan saya benar gitu. Kunjungan virtual museum di beberapa negara Eropa dan Jepang itu decline gitu setiap bulan. Karena nggak apa sih gitu ngelihat walaupun dengan teknologi virtual gitu, pengalaman itu hilang gitu. Jadi buat yang bikin acara rame-rame untuk online atau apa, ya silakanlah buat dengan versi untuk memenuhi penghidupannya gitu. Tapi sama sekali tidak mampu menyentuh atau relevan. Mungkin itu akan penting ke depan, tapi buat kehidupan saya sekarang itu kayaknya nggak punya dampak apapun. Nah itu juga yang kita berpikir, lalu kita punya apa ya? Punya internet, punya tools, ibaratnya kita punya perangkat lah yang bisa di-convert untuk merespon COVID ini gitu. Lalu secara tidak sengaja akhirnya kita bertemu dengan beberapa kawan dari Johns Hopkins University, di mana mereka memang punya kapasitas untuk melakukan komunikasi massa tentang COVID-19 gitu. Ya karena kita nggak punya pekerjaan, terus juga proyek kita nggak bisa berjalan karena memang sudah dirancang untuk banyak persentuhan fisik. Selama 2 bulan, 3 bulan itu kita convert gitu, perlengkapan yang kita buat untuk membuat broadcast, program nasional gitu kan, lalu membuat strategi-strategi komunikasi, itu juga bikin gue mikir gitu kan, misalkan oke, untuk Instagram Live gitu, berapa sih audiensnya gitu, sementara program yang kita nggak bicara tentang kuantitas ya, tapi penjangkauan gitu. Program-program yang ini diinisiasi dengan Johns Hopkins ini gitu, setiap minggunya itu bisa menjangkau 500 sampai 1000 audiens dalam satu live 1 jam atau 2 jam gitu. Berarti teknologi itu memang pada saat yang bersamaan sudah punya penetrasi ke tingkat yang paling terpencil gitu, sampai ke Papua, ke Aceh, dan feedback dari pertemuan-pertemuan live streaming itu jadi sangat luar biasa karena kita bisa melihat sebetulnya apa itu the origin of collective minds di Nusantara itu apa sebenarnya gitu kan. Terus apa sih yang membuat mereka tetap mau menyatu sebagai bangsa fiktif gitu. Itu jadi sangat menarik buat kita walaupun di balik itu ada program-program ataupun angka-angka yang dipertanggungjawabkan tapi melihat fenomena yang lain gitu. Lalu belakangan ketertarikan saya dengan biologis semakin meningkat karena waktu di rumah melimpah. Misalkan saya lagi kasih kebingungan untuk ngasih nama 500 semut-semut saya, namanya bingung apa banyak banget. Jadi setelah masa depresi, bisa dibilang depresi ya kita awal-awal, sekarang punya satu titik balik untuk lebih punya akselerasi lebih aktual dengan kondisi sekarang gitu. Ini juga yang membuat kita berpikir bahwa tentu sangat fair gitu membicarakan apa yang sedang kita kerjakan sebagai seni itu punya relevansi nggak?
dengan generasi nanti gitu, generasi COVID atau post COVID ini gitu. Apakah memang praktek-praktek kita yang cukup berbahaya secara membahayakan orang lain gitu. Mungkin ego boleh lah, tapi ketika ego itu misalkan dibawa ke level orang yang tidak bersalah dan kita punya bagian dari penyebaran virus itu, ya kita bagian dari permasalahan itu sendiri gitu. Nah, ya tapi saya pikir kecampur adukan seperti ini merasa penting untuk diakumulasikan jadi satu buat paling tidak buat kita catat gitu. Jadi secara reguler kita sekarang sedang mencatat untuk membuat satu skrip pertunjukan baru. Dan apapun caranya nggak akan pakai live streaming bullshit gitu. Itu gue mau live, mau datang, ya lo ambil resiko sendiri gitu, terserah. Nah ini kita lagi buatkan prosedurnya ya karena kita juga punya kapasitas untuk bekerja dengan expert bagaimana meminimalkan di ruang publik dengan jarak dan sirkulasi udara dan lainnya. Jadi saya pikir mungkin bisa jadi dalam situasi yang mustahil ini kita juga mesti tetap yakin ada yang namanya mukjizat gitu ya. Itu kayak counternya gitu. Mungkin ya kita lagi mencoba untuk melihat sisi-sisi mukjizat dari situasi yang mustahil ini. Itu sih mungkin kurang lebih ya. Oke, terima kasih Bang. Kita masuk ke pokok ketiga. Tentang reaksi teman-teman gitu ketika kami mengajak terlibat membicarakan ketidakmungkinan dari situasi ini ke dalam sebuah proyek bersama. Sebenarnya ini lebih kayak pancingan gitu kepada kawan-kawan untuk mencoba bersama-sama kita menerjemahkan sebuah ketidakmungkinan. Karena gini, kalau misalnya saya merefleksi perbincangan di grup sebelumnya, ketidakmungkinan ini kan sebenarnya hampir sama dengan situasi ketidaksiapan atau keterbatasan yang sejak dulu sebenarnya sudah dialami oleh masyarakat kita. Misalnya dalam konteks seni atau dalam konteks aktivisme, sensor itu berjalan dalam relasi kuasa. Tapi nyatanya dalam sejarah bisa kita lihat bahwa sensor itu justru menjadi trigger untuk penemuan atau eksplorasi gagasan-gagasan visioner, praktik-praktik visioner dalam berkarya, entah itu dalam konteks sastra, jurnalisme, seni, musik, bahkan film gitu. Nah, tapi persoalannya sekarang situasi yang terbatas ini cukup berbeda gitu. Kira-kira masing-masing dari narasumber punya pandangan nggak sih dalam menyikapi itu gitu? Bukan hanya terbatas pada konteks kebutuhan praktis kalian sebagai pelaku sosial dan budaya, tapi lebih ke tentang paradigma dan cara berpikir kita dalam menyikapinya. Mungkin bisa dimulai dari Bang Diki. Mungkin bisa ngasih pendapat. Silakan. Ya, kita juga sempat udah disinggung sama Iwang soal kemungkinan ya memang yang jadi masalah kalau terutama buat di Indonesia gitu, kayak misalkan sebenarnya kan hidupnya memang dasarnya kolektif gitu, tukang nongkrong gitu, tukang jadi hasrat berkumpul tuh kayaknya itu udah sesuatu yang nggak bisa bisa diganti gitu, kayak memang berkumpul secara fisik gitu terutama. Tapi ya terus juga situasi kayak sekarang juga, ya sebenarnya tadi juga sempat bilang juga sama Ratu soal regulasi pemerintah dan lain-lain. Jadi memang ada semacam negosiasi juga di situ untuk tetap mengikuti aturan dari pemerintah, tapi apalagi ya kira-kira yang bisa dikelola gitu. Lalu kayak misalkan dalam kemarin tuh gue sempat ya kayak akhirnya terrefleksi gitu, terutama dalam film ya gitu. Waktu itu gue ingat di tahun 2013 tuh ada Misbar gitu, bikin instalasi layar tancap di Monas waktu itu.
terus penontonnya pakai sekat gitu, pakai sekat-sekat plastik gitu, yang buat gue juga ini juga jadi kayak ya ternyata hal-hal itu apa ya, ya segala macam kultur yang muncul yang pakai sekat lah, pakai sekat plastik dan lain-lain. Oh ini ternyata bisa jadi sesuatu sebetulnya. Bagaimana kemudian itu diadopsi gitu, dan juga banyak juga perilaku dan strategi siasat dari publik sebenarnya yang tetap mengutamakan tetap ingin bertemu dengan secara fisik. Ya banyak banget gitu sebenarnya cara-cara yang besok juga kita akan temui lagi sebetulnya. Dan seperti yang di Zikri bilang tadi, gue sih percaya sih ya sekarang memang saatnya kita untuk apa ya, kayak ya mencari cara gitu untuk dalam seni gitu misalkan, atau misalkan kayak online tadi yang seperti saya bilang, kalau mau pakai online tapi online yang kayak gimana ya, itu juga sebetulnya kan jadi problem juga gitu. Kayak misalkan kalau cuma dia jadi database aja atau jadi dokumentasi aja ya sudah gitu, itu nggak perlu COVID pun dia sudah bisa dibikin gitu. Tapi kalau sekarang dengan situasi yang kayak gini, untuk menjaga jarak, lalu apa ya yang bisa dilakukan di situ. Terus juga tentang ya mungkin ada apa ya sih, gue pas dulu deh bentar. tunggu anak-anak. Ya, panggilan bocah. Ya, sembari menunggu Bang Gigi, bisa apa, kalau mungkin Mbak Beka bisa ngasih pendapat, Mbak Beka, atau Bang Gigi mau lanjut? Ya, Mbak Beka. Oke. Kalau saya waktu pertama kali dengar proyeknya terus dikirimin tornya dan segala macam, yang saya pikirkan tuh sebenarnya cuma pertanyaan ini sih, Mas. Mustahil itu yang kayak gimana sih? Dalam artian gini, apa yang mustahil buat saya belum tentu mustahil buat Mas Zikri gitu kan. Karena saya langsung keingetan gini, kalau waktu itu saya pernah terjebak dalam suatu kondisi macet mau ke bandara, flight saya dalam 1,5 jam, 1,5 jam gitu. Itu rasanya nggak mungkin banget ini nyampe ke bandara saya bisa dengan selamat naik sampai pesawat, flight saya aman gitu. Itu adalah suatu situasi yang mustahil buat saya gitu. Nah, tapi ketika saya adalah anak presiden, atau saya punya kepentingan tertentu, saya bisa aja manggil helikopter, karena kepentingan saya dianggap priority. Jadi, walaupun saya terjebak lewat mobil, tidak mustahil saya mengejar pesawat itu. Sebenarnya mulai dari hal sesimpel itu. Jadi, waktu ditawarin ya, jadi pikirannya lebih ke situ, oke, mustahil tuh yang kayak gimana sih? Mustahil buat seorang pengelola program dengan mustahil buat seorang seniman juga beda lagi tantangannya. Batasan-batasannya tuh beda lagi. Jadi ketika misalnya Mas Iwang cerita soal kesenian tidak mungkin dilakukan secara daring, terutama yang bentuknya seperti yang biasa Mas Iwang kerjain, saya adalah orang pertama yang setuju bahwa di Salihara ya kita stop aja gitu. Karena kita mengandalkan pertemuan fisik dan pertukaran real time gitu, bukan cuma bentuk kesenian estetis aja, tapi apa yang kita bagi dalam kesepakatan 4 dinding itu. Tapi terus ada orang lain dengan sudut pandang dan referensi latar belakang yang beda, misalnya dari urusan bisnis, mereka justru melihat ini bukan mustahil, ini peluang kalau buat orang bisnis, karena dengan begini cakupan kita jadi lebih luas, orang seluruh Indonesia bisa lihat apa yang kita pilih dan ingin kita tampilkan. Tapi kan mereka mendismiss hal-hal yang dari orang program atau artistik membayangkan atau yang jadi konvensi kita gitu, apa-apa aja yang bisa terjadi dalam sebuah pertunjukan, karena mereka dalam sudut pandang bisnis gitu. Jadi menurut saya
kalau dalam kapasitas saya dalam sebuah institusi, lembaga, nggak cuma Salihara, tapi juga mungkin IDF atau festival lainnya, kita punya tuntutan yang berbeda misalnya, yang sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Misalnya untuk terus ada, tidak kalah oleh kondisi. Dan yang perlu digarisbawahi menurut saya adalah tidak terburu-buru melakukan pelabelan. Itu kalau menurut saya ya. Jadi segala macam yang kita lakukan dalam respon terhadap COVID ini sebaiknya jangan buru-buru dipatenkan menjadi satu bentuk. Juga ketika kita mencoba online, teater misalnya kita online, terus kita bilang bisa kok teater di online kan gitu. Juga jangan buru-buru kayak gitu. Bisa tuh dalam artian apa? Bisa iya, streaming gitu. Tapi bisa yang lain tuh kan beda ya. Kalau teater kita lihat dalam sejarahnya dan tradisinya, bahkan orang-orang di Eropa aja punya satu ritual khusus ketika mau nonton teater, karena fungsi teater itu sendiri waktu itu apa gitu. Bahkan di Indonesia gitu juga, ketika teater menjadi bagian dari milik satu kolektif masyarakat, itu bukan cuma sekadar hal yang indah ditonton, tapi juga bagian dari kehidupan mereka gitu. Jadi ketika kita bilang bisa teater online, tar dulu nih gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Seniman boleh bereksperimen, makanya kita harus bagi-bagi tugas gitu. Ada yang bereksperimen, ada yang pelan-pelan mencari jalan untuk melihat dan melakukan apa ya, semacam refleksi atas usaha-usaha eksperimen itu. Gitu sih Mas. Kayaknya gitu dulu deh. Ya, menanggapi pertanyaan dari Mbak Beka tadi tentang posisi ketidakmungkinan itu, tentu kami mengharapkan dalam sudut pandang para narasumber, dalam sudut pandang subjektifnya sebagai pegiat gitu. Tapi mencoba mengelaborasi itu, saya perlu mengutip pendapatnya Ugoran di FGD sebelumnya, yang dia mengatakan bahwa kalau dia mencoba mengkomparasi situasi tentang keterbatasan di beberapa momen dengan situasi COVID misalnya. Kalau di 98 misalnya atau di zamannya Orde Baru itu jelas ada pihak objektif yaitu negara, pemilik kuasa, dan ada orang yang memiliki sesuatu kepentingan tapi mengalami represi tertentu gitu. Jadi ada relasi hubungan komunikasi entah itu dalam bentuk protes, siasat dan segala macam, dan jelas ada yang dilawan gitu. Bahkan pasca reformasi 98 pun kita juga bisa melihat gitu, ada oligarki media, oligarki penguasa. Tapi dalam konteks COVID sepertinya hampir serempak mengalami situasi yang nyaris serupa gitu. Karena ini menyangkut persoalan yang sangat prinsipil, dasar gitu, kesehatan yang pertanyaan misalnya kayak secara sarkastik si Ugo melempar pertanyaan, lu mau melakukan protes kepada virus corona itu kayak tidak mungkin gitu. Nah, itu kan menjadi menjadi pantikan sebenarnya. Tidak mungkin ini tuh apakah harus kita jadikan mungkin atau justru enggak gitu, atau justru kita punya paradigma yang lain. Itu sebenarnya yang mau kita coba diskusikan. Ya, saya setuju sih bagian yang terakhir itu. Apakah keadaan ini itu sebenarnya kalau menurut saya memaksa kita untuk berevolusi, dan evolusi yang kayak apa yang kita ambil, atau sebenarnya ada juga kan orang yang menganggap bahwa ya udah ini sekarang kayak gini, kita waktunya untuk duduk diam, bukan berproduksi dan merefleksikan apa yang kita lakukan. Ada juga loh yang kayak gitu, walaupun itu menurut saya kurang sensitif juga, karena misalnya nggak memahami bahwa orang-orang ada yang bergantung hidup dari itu. Tapi maksud saya dua sisi itu menarik, apalagi melihat yang satu tuh munculnya misalnya dari daerah yang lebih mapan, yang satu munculnya memang dari daerah yang terus berkembang, negara-negara berkembang gitulah kira-kira. Mungkin Mbak Saras punya pandangan? Karena tadi menarik yang kamu ceritakan, akhirnya kamu punya fokus tertentu gitu ke melihat gestur sosial terkait dengan situasi sekarang. Ya sih, kalau menurut aku tadi kalau mengenai kemustahilan sendiri gitu, sebenarnya hal yang mustahil itu benar tadi beberapa teman yang udah mention bahwa itu kan relatif ya, kemustahilan itu relatif. Apalagi kan menurut aku sebagai seniman dan juga ya pekerja yang di bidang budaya,
kita harus selalu melihat hasil-hasil dari riset secara secara aktual gitu. Karena ada hal yang setiap hari pasti semakin membuka kemungkinan, semakin bisa mengerti apa sih bentuk dari virus ini. Misalnya kayak hal-hal yang sifatnya riset itu kan yang bisa membuat kita tahu bahwa sebaiknya kita berada di indoor atau di outdoor. Itu kalau untuk sebuah karya yang sifatnya fisik itu kan sangat penting ya, ketika kita melihat kemungkinan sirkulasi udara gitu, dan bagaimana droplet itu akan jatuh lebih dan akan lebih berbahaya di lingkungan seperti apa gitu. Dan aku juga ngerasa bahwa melihat kemungkinan dan ketidakmungkinan itu, aku banyak berkaca dari kegiatan apa yang memang dilakukan sama orang-orang sipil lainnya gitu. Dengan terbukanya satu riset baru yang terbuka, lalu apa yang mereka lakukan? Karena mereka semua kan juga berusaha hidup sebagai manusia yang well-being-nya bisa terpenuhi juga dalam situasi yang madani. Seperti halnya kan misalnya sekarang aku bisa melihat banyak dari orang-orang secara kelompok bisa pergi ke ruang terbuka hijau yang memang karena situasinya di negara ini memungkinkan untuk mengakses ruang terbuka hijau gitu. Mereka bisa bersama misalnya dengan teman-teman klub senamnya gitu, secara terorganisir membuat suatu jadwal untuk bertemu di suatu tempat dengan jarak-jarak yang mereka tetapkan sendiri. Dan juga rasanya kok semakin hari makin hal yang awalnya aku rasa tidak mungkin terjadi akan mungkin terjadi juga. Dan juga kemustahilan dan ketidakmustahilan itu juga bergantung sama urgensinya sendiri gitu. Ketika kemarin ada protes tentang Black Lives Matter, yang tadinya kita pikir juga orang nggak akan kan mempertaruhkan kesehatannya gitu untuk berkerumun, tapi orang tetap keluar aja gitu. Di Damkar ada 5.000 orang dan mayornya juga tidak membubarkannya, dan akhirnya kan kita kembali membuat dialog bahwa yang mustahil pun sebenarnya dilakukan aja kalau misalnya emang ini berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya ideal ya, hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi menurut aku sih ini ada reflektifnya juga dari segi senimannya sendiri, seberapa pentingnya sih kita menentang kemustahilan ini gitu, seberapa pentingnya itu harus dilaksanakan dengan cara yang kita rumuskan dengan melihat dan berkaca langsung dengan si lingkungan masyarakatnya sendiri. Apakah negaranya juga siap? Apakah si kotanya juga siap untuk melakukan sesuatu? Sama aja kan seperti penerapan PSBB di kota-kota di Jakarta sekarang, ketika malah angkanya sedang di peak-peaknya gitu. Itu kan tidak bisa kita lakukan, kita tidak bisa serta-merta menyamaratakannya semuanya dengan kota-kota lainnya yang juga di Indonesia ataupun di negara lain. Menurut aku sih kurang lebih seperti itu gitu. Apakah maksudnya sudah siapkah untuk menantang kemustahilan itu gitu? Ya, terima kasih Mbak Saras. Kalau M. Iwang mungkin punya pendapat? Mungkin pengalaman aja ya, waktu Ya. tahun 2014 kan kami residensi di Jepang. Waktu itu sekitar 3 tahun setelah Fukushima reaktor nuklirnya bocor ya. Jadi memang ada satu rasa yang sepertinya mirip gitu, karena kan kita tidak bisa lihat radiasi itu. Minum takut, terus juga mau makanan, tidak lihat makanannya dari daerah mana gitu. Jadi ada seperti hantu lah. Mungkin bisa pakai Geiger counter, tapi kan nggak selamanya kita bawa alat itu gitu. Nah, sama dengan virus gitu. Sekarang juga kita keluar ada ketakutan, apalagi virus, nggak bisa alatnya bisa dilihat gitu. Nah, yang menarik dari implikasi radiasi itu ke seniman itu terbagi dua gitu. Jadi ada terutama yang di wilayah utara Jepang ya, yang daerahnya terkena dampak secara ekonomi
dari radiasi gitu. Jadi seniman yang pertama mereka memang berhenti aja, udah nggak jadi seniman lagi gitu. Ya sesederhana apa yang mereka kerjakan sudah nggak relevan gitu. Orang nggak bisa nonton seninya, cari material seninya susah, bahkan audiensnya siapa gitu, karena orang dievakuasi kan semua. Lalu yang kedua, seniman yang totally mereka ganti prakteknya gitu, dengan mediumnya, dengan pendekatannya, dengan prinsip-prinsipnya, statementnya diganti. Karena mungkin dengan cara lama dia nggak akan bisa bertahan dengan ekosistemnya yang sudah drastis berubah gitu. Nah, saya pikir kurang lebih situasi ini saya amati akan segera terjadi karena belakangan kita lagi diskusi juga setiap 2 minggu, 3 minggu sekali dengan kawan-kawan dari negara-negara di Asia Tenggara gitu, seniman-seniman yang bisa sekarang terdampak lah dengan adanya COVID ini gitu. Sepertinya mengarah ke arah sana gitu. Ada sulit sebetulnya bagi kita untuk bukan hanya sebagai seniman tapi sebagai manusia untuk menemukan motivasi berkarya gitu dalam situasi yang krisis seperti ini gitu. Saya setuju bahwa mustahil untuk mencapai titik ideal yang sempurna gitu, tapi bukan kemustahilan juga kalau kita mempelajari sambil berlayar gitu. Itu mungkin satu hal yang bisa kita lihat. Kita kan terlalu kelas menengah ya di sini gitu. Kalau misalkan saya lihat ke pinggiran Jakarta Utara atau di depan, ya pedagang kacang goreng sih lewat-lewat aja tuh, nggak perlu pakai SOP gitu kan. Berarti kan mereka sudah punya keterdesakan. Nah kita ini sebenarnya belum terdesak banget gitu. Kita masih bisa hidup lah walaupun ngutang, walaupun minjem, walaupun numpang dan lain sebagainya gitu. Tapi saya pikir momen terdesak itu yang akhirnya akan membuat kita harus memilih gitu, dan itu belum sampai taraf ke situ. Mungkin akan kalau situasinya tidak teratasi gitu. Nah lalu yang kedua, di luar konteks tentang seni, bahwa ada prioritas-prioritas yang lain yang sekarang menjadi sangat esensial, terjadi paling cepat seperti tadi di bisnis, bagaimana melihat bisnis ke seni gitu. Bahwa keadaan-keadaan yang cenderung primer lah yang akan diambil keputusan oleh orang saat ini gitu. Misalkan kebutuhan esensial, makanan, perlindungan diri, kesehatan, itu akan jadi prioritas gitu. Bahwa seni, budaya, dan lainnya, itu saya punya spekulasi akan diperlakukan sama seperti ritual keagamaan gitu. Dia memiliki potensi untuk menjadi klaster penyebaran COVID. Lo gila, ada pembukaan 1.000 orang gitu kan, itu kan main musik, ya sama aja kayak kita Jumatan tanpa mengindahkan prosedur gitu. Nah, lalu dampak yang lebih saya khawatirkan sebenarnya bagaimana seni, kalau kita sebagai seniman, kita praktisi ya bicaranya ya, ya kita ego juga, karena buat kita untuk mencapai satu performa terbaik, itu kita harus setiap minggu gitu kan, secara reguler, fight gitu. Fight itu fight idea ya, fight exercise gitu. Sama seperti halnya champion football players gitu. Dia akan menemukan performa terbaiknya kalau skillnya itu memang selalu berada di top level gitu. Nah kita dengan kondisi sekarang hancur gitu secara mental. Itu mungkin kita punya momentum untuk bisa merekonstruksi kembali, tapi kalau ekosistemnya mendukung gitu. Kalau dampak-dampaknya ini karena multidimensional gitu, secara politik sudah jelas sekarang makin memanas gitu kan, terus orang ternyata makin konservatif, rasisme makin meningkat gitu kan, terus kesenjangan makin terbuka, lalu bias gender juga pasti akan segera muncul gitu kan, dan orang ternyata makin individual, memukul telak attitude nongkrong dan kolektif kita yang dibanggakan itu gitu. Nah, jangan-jangan kita nggak bisa terlalu muluk nih untuk bisa membuat apa seni sekarang gitu. Jangan kita sekarang ini generasi untuk menyiapkan jembatan untuk next generation gitu. Karena dengan akibat PSBB 3 minggu aja, angka kehamilan itu naik 400.000 gitu kan. Lo kebayang nggak bahwa populasi ini akan meledak, terutama di kantong-kantong, kita kan generasinya muda ya, 40% populasi Indonesia itu di bawah 25 tahun.
PSBB setelah lepas bulan puasa, kalimat hashtag ngewe sama sange itu selalu nomor 1 di Twitter. Jadi dorongan hasrat seksual itu sangat besar gitu, dan terbukti bahwa angka kehamilan meningkat. Nah, kita berpikir di generasi bagaimana mereka mengakses budaya, bagaimana mereka bisa punya bridge gitu, ke dalam aksesibilitas seni gitu. Itu pertanyaan terbesar buat gue gitu. Jangan-jangan kita harus mempersiapkan transisinya itu gitu. Generasi kita lah yang membuat bridgingnya gitu. Bentuknya apa ya kita nggak tahu gitu. Karena bagaimanapun juga kita punya kesempatan untuk gagal gitu, untuk walaupun punya sisi optimisme gitu. Tapi kalau belajar dari titik yang paling ekstrim yang dipunyai oleh kelompok masyarakat kita, ekstrimnya karena mentok gitu ya. Jadi kelompok-kelompok pemikiran ekstremis, terutama jihadis dan mujahid, ternyata pikiran mereka sangat tidak ada dan mustahil tuh dalam pikiran mereka. Maksudnya untuk menumbangkan Amerika pun mereka sangat optimis bisa gitu. Padahal kan secara realita dan kalkulasi pasukan udah nggak mungkin gitu. Maka kesimpulan yang mereka ambil adalah ateisme sejati dengan meledakkan dirinya gitu. Dan itu pencapaian terbesar untuk mencapai kemustahilannya dia jadi tidak mustahil gitu. Mungkin kita butuh inspirasi yang jadi radikal pada saat situasinya sekarang dipaksa untuk radikal. Aku mau ke Kak Prima setelah mendengar dari pendapat para pelaku seni ini. Kamu sebagai penulis yang bekerja di wilayah media online punya tanggapan nggak dengan ide impossible kemustahilan itu? Pertama kali aku dikasih tahu bahwa ini nama proyeknya adalah impossible ya, kemustahilan gitu. Aku mikir apa iya memang sekarang apa mustahil gitu. Karena menurutku sekarang yang bikin suasana mengerikan itu bukan karena hal yang tadinya bisa dilakukan jadi mustahil ya. Atau sejauh ini aku nggak mengalami hal-hal yang dulu bisa kulakukan kemudian jadi mustahil sama sekali gitu. Tapi yang bikin mengerikan itu adalah masa depan tuh jadi nggak pasti. Dan itu yang mengerikan. Jadi kayak sekarang kalau mau mikir soal masa depan itu justru bikin mentalnya jadi jelek gitu. Dan kalau konteksnya seni ya, saya awam ya, tapi saya pikir mungkin kalau seandainya ada inisiatif kayak galeri online misalnya gitu, itu memang harus dicoba sih, karena misalnya kita udah dikasih contoh ya, kalau di media sosial itu, akhir tahun lalu tuh anak-anak UGM demo online, dan mereka sedikit banyak berhasil kayaknya. Waktu itu mereka demo untuk mendesak pengesahan aturan soal pelecehan seksual di kampus gitu. Terus ada konser online ya, rekan-rekan musisi itu paling responsif di awal itu. Konser online. Kemudian kalau di dunia kampus lagi masih ada kuliah kerja maya. Jadi KKN jadi KKN online, KKM sekarang. Terus nikah online, saya hari Jumat kemarin habis menghadiri pernikahan online. Aneh gitu, tapi ya ternyata bisa gitu. Kemudian kelas online itu makin ramai selama physical distancing ini. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak sepakat kalau ini dibilang mustahil gitu. Sebenarnya kayaknya sih bisa gitu. Cuma ada perubahan yang agak radikal gitu soal cara kita bertindak sama memandang. Terus ketika kita mau membayangkan soal solusi gimana berkarya atau menyampaikan karya itu kepada audiens di masa seperti ini, itu kayaknya kita juga harus ngecek lagi sebenarnya bayangan kita tentang virus ini gitu. Apakah kita berpikir bahwa situasi seperti ini ya, physical distancing ini akan atau keharusan protokol yang cuci tangan, nggak boleh deketan gitu, akan berlangsung seumur hidup gitu, sebagaimana wabah di masa sebelumnya 100 tahun lalu itu menimbulkan kebiasaan baru, harus cuci tangan, namanya buang air itu harus dikakus gitu, itu kan kebiasaan baru yang terus jadi new normal itu ya. Atau kemudian kita membayangkan bahwa
virus ini pada satu titik akan hilang seperti SARS dan MERS gitu, dan kita akan hidup seperti normal lagi gitu. Nah, itu sebenarnya kayaknya masih banyak perdebatan ya, banyak spekulasi gitu. Tapi itu kayaknya perlu dicek sih. Jadi kalau seandainya kita membayangkan, kita percaya pada perkataan bahwa tahun akhir 2021 ya vaksinnya udah jadi gitu, terus virus ini akan hilang, terus kita bisa jadi melakukan kehidupan sehari-hari seperti sebelum masa pandemi COVID ini, mungkin bayangan untuk rehat dulu, hiatus dulu itu cocok untuk dilakukan gitu. Tapi kemudian kalau seandainya membayangkan bahwa bisa jadi ini akan berlangsung selamanya, atau kemudian ini selesai, kemudian akan ada virus lagi gitu, akan ada pandemi serupa, atau selama kita hidup ini kita akan melihat misalnya 2 atau 3 kali lagi pandemi seperti ini gitu. Berarti kita memang harus menyiapkan satu skema atau infrastruktur gimana caranya hidup di tengah situasi seperti itu. Nah, ini masuk ke usulan saya bahwa saya pikir teman-teman pekerja seni itu memang perlu untuk lebih natif di dunia online gitu. Saya akan mencontohkannya dengan pergeseran atau shifting media di akhir 2015. Itu adalah momen puncak ketika media cetak itu geser ke media online. Ketika itu kan inisiasinya kan sebenarnya kan udah dimulai ketika Detik online, kemudian media-media cetak arus utama itu kemudian mulai bikin portal online ya. Saya ingat di masa itu masih banyak orang yang atau masih terbelah pegiat pers gitu, yang berpikir bahwa online itu adalah satu fase baru yang nggak bisa ditolak gitu, dan ada juga yang menganggap bahwa ini tuh cuma selingan aja sehingga nanti online jalan, cetak juga jalan. Tapi kemudian waktu membuktikan bahwa yang cetak itu kalah. Dan sekarang kayaknya orang baca cetak itu kalau memang nggak bisa akses online, atau mungkin dia memang sudah agak tua ya, jadi susah mengubah kebiasaan, itu ya udah jadi barang antik aja untuk hobi. Nah, saya pikir kasus di media itu bisa jadi pelajaran bahwa kalau misalnya sekarang teman-teman pegiat seni itu merasa jadi mustahil untuk melakukan kegiatan seni, atau persisnya lagi untuk menyampaikan karya itu kepada audiens ketika dituntut untuk selalu online, jangan-jangan kemustahilan itu terjadi karena selama ini tidak pernah membangun infrastruktur untuk go online gitu. Ini ada contoh menarik. Jadi ketika pandemi ini 3 bulan terakhir ini, sejumlah penerbit buku di Indonesia itu terpukul sangat berat. Tapi kemudian yang terpukul itu tidak semua, tapi hanya yang besar-besar. Jadi di Jogja ini kan banyak penerbit buku kecil ya. Jadi saya kadang-kadang nguping obrolan teman-teman buku itu. Yang terpukul itu Gramedia, Mizan. Mizan itu saya dengar mereka adakan PHK itu sampai hampir 50% pekerja. Istriku yang termasuk di PHK. Oh, kenapa Mas? Itu terjadi karena penerbit buku yang besar itu menumpukan penjualannya itu dari toko buku offline, yang mana itu ada Gramedia. Nah, penerbit-penerbit yang kecil-kecil ini itu mereka karena kecil ya selama ini. Jadi sejak ketika ada shifting media cetak ke online itu, di saat yang sama itu juga mulai menjamur penerbit-penerbit ini lagi, terutama di Jogja. Sampai di Jogja itu ada sebutan bahwa ini tuh kayak kebangkitan kedua setelah tahun 90-an akhir, itu ada banyak banget penerbit alternatif di Jogja. Itu muncul lagi di 2010-an lah. Dan mereka itu secara alamiah sepertinya itu membangun infrastruktur selain penerbitan itu juga distribusi online, yang caranya adalah ada banyak banget orang yang jualan buku secara partikelir, kecil-kecil, jadi sampingan gitu, dan mereka tuh tersebar di banyak kota gitu. Beberapa distributor atau beberapa penerbit yang mereka itu udah mereka nggak sanggup untuk masuk ke toko buku mayor ya, karena itu masuk toko buku mayor itu kan potongannya besar banget, itu mereka nggak kuat di situ. Mereka itu merawat jejaring, istilahnya kalau di perbukuan itu reseller,
yang jumlahnya banyak banget itu dan ada di banyak kota itu selama bertahun-tahun, dan ketika wabah ini terjadi, situasi mereka tuh mirip situasi UMKM ketika krisis moneter 97-98. Mereka tuh panen besar. Semua transaksi buku yang biasanya terjadi offline itu sekarang tuh berpindah ke online. Jadi teman-teman saya yang kerja di perbukuan, dan mereka maksudnya yang tadi itu ya pakai sistem, bukan pakai mengandalkan toko buku offline itu, mereka panen besar. Orang lain di PHK mereka malah yang akuisisi ini itu, belanja itu gitu. Mereka salah satu pihak yang mendapat keuntungan dari wabah ini. Itu maksudnya contoh ketika sepertinya saya punya asumsi go online ini tuh adalah sesuatu yang kita udah nggak bisa tangkis, nggak bisa sanggah lagi gitu. Dan setelah misalnya industri perbukuan, literasi, sekolah, kayaknya mungkin khalayak seni itu juga perlu bersiap ke situ gitu. Entah gimana caranya. Dan pelajaran lain dari media dan industri buku itu adalah, yang pertama, untuk shifting itu perlu modal. Kalau nggak punya modal itu perlu waktu. Jadi apapun proses dalam dunia hidup ini kan ada trial and error gitu. Jadi nggak bisa berharap baru ngadain satu pameran online terus yang nonton langsung 1.000 gitu, agak mustahil gitu. Dan katakanlah berarti kalau seandainya sekarang misalnya saya nggak tahu ya persisnya kondisi Cemeti gimana ya, Cemeti medsosnya apakah rame apa enggak gitu. Misalnya belum gitu ya. Artinya memang pindah dunia gitu tuh kayak jadi paria lagi gitu, harus mulai dari nol, tapi lebih baik mulai sekarang daripada lebih terlambat lagi kelak gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Kak Prima. Nah, oke. Aku akan lempar ke Mbak Beka, karena tadi Mbak Beka Mbak Saras. Iya, aku sebentar mau menyampaikan pendapat lanjutan setelah mendengarkan pendapat dari Mbak Prima. Kalau menurut aku, masalah menjadi natif itu juga memang ada tantangan bahwa kita semua harus bisa menjadi provider yang baik dengan adanya shifting arus besar, semuanya ketika ada tantangan untuk mengandalkan semuanya sifatnya screen based ini gitu. Tapi balik lagi, untuk menjadi seniman itu kan kita memprovide apa yang kekurangan di masyarakat, apa yang manusia-manusia ini merasakan ya deprived gitu. Salah satunya kan sekarang adalah intimasi, dan itu sesuatu yang nyaris nggak mungkin kita bisa berikan secara screen. Sebagaimanapun kamu melihat ibumu, keluargamu di screen akan sangat berbeda dengan ketika kamu hidup bersamanya gitu misalnya. Atau segimanapun kamu bisa mengakses Google Museum, Google Arts, itu nggak akan pernah sama ketika kamu melihat aurat lukisan itu ketika kamu ada di depannya. Dan itu juga udah pernah dibicarakan di era modern sudah lama gitu. Jadi menurut aku, ketika kita membuat diri kita menjadi natif, kita juga harus berkaca bahwa apakah itu bisa menjadi sehat juga secara memang itu sehat secara fisikal, tapi akankah kedepannya akan menjadi sehat juga secara mental kita gitu. Kekurangan itu akan ya udah kita amini aja, ya sudah memang saya udah kurang aja dengan deprived itu, ya udah saya terima aja. Itu sih menurut aku ada yang masih menurut aku masih bisa lebih kita usahakan lagi daripada mengamini untuk menjadi seorang natif. Ya, nah ini menarik. Mungkin karena tadi sebelum FGD Mbak Rebeka pesen dia 4:30 akan cabut. Jadi aku lempar dulu ke Mbak Beka, mungkin bisa kasih pendapat terkait ini perbedaan pendapat ini nih, dua pandangan ini. Kalau berdasarkan pemetaan kami sejauh ini di Cemeti, memang persoalan liveness ini menjadi hal yang selalu memberatkan gitu, antara online dan tidak online. Kalau online itu
nggak ada auranya. Kalau nggak online ya resikonya tinggi. Nah, kalau misalnya ternyata prediksi-prediksi paling tidak memungkinkan itu terjadi gitu, Mbak Beka sebagai pihak yang mengelola ruang seperti Salihara itu bisa membayangkannya bagaimana, Mbak? Mungkin bisa kasih pandangan. Halo. Sedikit putus-putus. Mungkin videonya di offin aja mungkin. Putus-putus ya? Mungkin videonya oke. Oke. Di offin, oke ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Jadi tadi saya bilang sempat kalau saya harus dipaksa mengambil poros yang ekstrim, saya mungkin akan terbuka dengan pilihan yang dibilang Mbak Prima. Dengan catatan, saya tidak akan memperkosa konvensi yang sudah ada. Jadi ketika saya belajar hal yang baru, saya harus menerima bahwa ini adalah hal yang baru. Dan hal yang baru ini tidak boleh dibatasi juga dengan hanya satu bentuk atau satu stream, satu alur gitu, atau medium. Jadi ketika saya ada di poros itu, saya nggak akan hanya melihat ketika kita dibatasi secara fisik, maka satu-satunya alternatif kita adalah digital. Tapi menurut saya itu adalah sebuah lapangan yang terbuka luas untuk kita jalan-jalan nih, mencoba hal-hal yang lain, tanpa perlu pertemuan atau kumpul-kumpul massal di satu tempat pada satu waktu yang bersamaan. Kan itu nggak harus selalu digital dong, atau teknologi dong jawabannya. Karena kalau saya baca proposal dari Cemeti juga, pilihan project-projectnya nggak semua dilakukan melalui stream online, daring gitu. Tapi juga ada yang kayak ngepost satu buku, dikirim surat dan lain-lain. Jadi menurut saya ketika kita terbuka bahwa ini ada yang berhenti, maka harus ada yang baru dimulai. Kita harus kalau menurut saya kita harus sepakat bahwa ini baru, gitu aja gitu. Ini baru dulu. Jangan terus jadi beberapa percakapan yang saya ikuti terus jadi merasa bahwa semua hal yang terjadi di dunia maya ini sebenarnya adalah teater pada dasarnya. Mulai dari TikTok, Instastory, dan lain-lain itu dijadikan, ya ini teater. Karena ini ada sandiwara, ada acting. Menurut saya, kita jadi memperkosa aturan main yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya demi memberi jalan bagi situasi kita yang terdesak sekarang. Jadi kalau kayak jalan buntu, kita lihat ada lubang buat kucing, kita bilang itu jalan. Tapi maksud saya adalah bagaimana kita mengakali jalan buntu ini sebagai sesuatu yang lain gitu. Nah, kalau apa yang bisa saya usulkan untuk Impossible Project ini, saya iseng-iseng cari nih, Mas. Memang saya nggak punya banyak pengalaman dan pengetahuan yang komprehensif soal seni rupa, tapi Impossible Project itu sendiri sebenarnya udah eksis tahun 2008 kan dengan Polaroid. Nah, kita di situ bisa lihat juga bahwa Impossible Project yang di situ justru mengembalikan nilai-nilai yang lama karena ada demand. Yang mereka ciptakan bukan bentuknya, bukan wahananya, bukan ininya, tapi demand-nya itu loh. Kayak cycle-nya. Nah, menurut saya kesenian kita tuh bahkan sebelum PSBB punya banyak masalah soal komunikasi kita dengan publik, bukan audiens ya, publik yang lebih luas lagi orang-orangnya. Nah, kenapa enggak ini kita lihat sebagai peluang juga? Mungkin ini nggak harus dilakukan oleh seniman. Ada lembaga lain yang harus melakukan, seperti Cemeti atau Salihara. Kita bagi-bagi tugas aja gitu, Mas, sebenarnya. Tapi ya itu, kalau saya bisa rangkumkan secara singkat adalah yang mau saya tawarkan ini, kita sama-sama dalam proses trial and error ini mencari jalan baru tanpa main kasar sama yang udah ada gitu. Jadi kalau yang lama mau tetap berjalan dengan disiplinnya, dengan kepercayaannya, nggak apa-apa juga menurut saya. Jangan juga dipaksa. Tapi memang pada satu titik harus pasti ada penyesuaian yang nggak mungkin nggak. Mungkin bukan dalam bentuk ekspresinya, tapi dalam pengemasannya. Dan itu misalnya tugasnya produsernya, tugasnya kuratornya, dan lain-lain. Jadi nggak semua harus dibebankan kepada seniman, terus seniman yang pusing sampai mencret gitu, karena harus mengikuti kondisi ini.
Gitu sih kayaknya cukup jelas. Ya, halo, ya, terima kasih Mbak Beka. Oke, sebelum aku lempar ke Bang Diki, aku mau tanya pendapat Bang Diki. Mbak Beka, bagaimana Iya, masih akan lanjut cukup jelas atau? nggak? Ya, Iya, nggak apa-apa Mas. Nah, kalau saya harus Mas Diki aja langsung. Halo. ya, kalau harus lift, Halo. bisa silakan lift langsung nanti Mbak ya. Kita langsung lempar ke Bang Diki. Oke, Bang Dik. Terkait dengan perdebatan itu soal liveness antara online dan tidak online, juga sebenarnya pandangan Kak Prima tentang peralihan itu yang dia mencontohkannya dalam ranah media gitu, antara cetak ke online itu sebenarnya kalau aku sih bilangnya bukan keharusan, tapi kayaknya semacam suatu keniscayaan gitu. Tapi pertimbangan dari Mbak Sarah soal aura seni itu juga menarik gitu. Nah, Bang Diki gimana ngelihatnya karena lu kan aktif berkegiatan di ranah seni media baru, gimana? Apakah paradigma itu mungkin gitu untuk dibicarakan tentang liveness terutama? Yes, seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya kan penggunaan online itu sebenarnya kita udah melakukannya gitu. Nah, sebelumnya udah melakukannya gitu, banyak banget gitu. Untuk distribusi, misalkan kita lagi perform, terus kemudian di live gitu, ataupun memutar produksi gitu, misalkan dokumentasinya. Turun. Sorry. Terus ya itu kayak semacam kalau gue sih ngelihatnya sekarang tuh justru malah kayak semacam mungkin ini saatnya menjadi peristiwa ini bisa jadi laboratorium sih sebetulnya. Justru untuk melihat untuk melihat online ya, sejauh mana sebetulnya untuk mengukur sejauh mana online bisa mengakomodir itu sebetulnya. Ini jadi kesempatan juga untuk melihat bahwa online itu misalkan tadi yang keterbatasan apa yang kira-kira bisa dilihat dari situ. Karena benar-benar mungkin ini saatnya untuk memaksimalkan online ya sampai sebabak belurnya gitu, sampai kita lihat batas-batasnya yang memang tidak mungkin dicapai gitu oleh si online gitu, yang mungkin hanya bisa dilakukan dengan offline. Ya sebenarnya ya gue optimis aja sih karena ya ini suatu hal yang sudah terjadi gitu, terus dan memang ya mungkin waktunya untuk kerja litbang mungkin gitu, untuk kerja untuk melihat peluang-peluang untuk menggunakan dua metode itu antara offline dan online itu gitu. Ya gue lebih tertarik ke situ sih sekarang, justru malah melihat pengen mencoba sebetulnya ya sejauh mana gitu metode atau moda produksi yang online yang sekarang mulai dipakai oleh banyak orang gitu untuk pada geser di sana semua. Sejauh ini punya ini nggak sih, punya bayangan pendekatan yang bisa dieksplor gitu, usulan-usulan tertentu? Ya seperti misalkan kayak gue baru sadar banget kita tuh nggak pernah punya galeri online gitu. Sampai saat ini kita nggak pernah punya galeri yang khusus untuk online. Dalam konteks Indonesia gitu. Selama ini galeri kan memang difokuskan pada satu yang ya fisik gitu. Lalu kemudian ada beberapa proyek yang memang ya dipresentasikan secara online. Tapi galeri khusus misalkan untuk kuratorial online itu belum ada, kulturnya belum ada yang spesifik seperti itu ya. Gitu. Dan sampai gue mungkin berpikir ya ini saatnya mungkin gitu untuk menguji coba gitu seberapa jauh dia bisa mengakomodir, kayak misalkan kalau kuratorial ada 10 karya, bagaimana 10 karya itu dipresentasikan di dalam galeri online itu, yang ada kemungkinan interaktivitas, ada kemungkinan ya nggak ngomongin VR, tapi nggak ngomongin teknologi tinggi ya, tapi bagaimana kemudian secara konsep karya itu bisa sampai pada audiens.
ya kan kemungkinan mempresentasikan karya konseptual kan lebih besar justru malah di online kan. Ya semua teks ataupun jaring-jaring irisan-irisan keyword gitu segala macam itu kan bisa justru malah dibongkar lebih jauh sebetulnya, punya peluang itu ya gitu. Gue sih melihatnya itu sih, karena ya kalau kita kayak offline, gue sebenarnya kayak Kultur Sanema tuh kemarin tuh berpikir kayak misalkan karena kebetulan kita di Salihara waktu itu pengennya pamerannya di Salihara gitu untuk tahun ini gitu. Terus kemudian sampai berpikir untuk apakah kita bikin display satu hari di Salihara gitu. Semua karya dipresentasikan di ruang itu, lalu kemudian kita buat simulasinya gitu, atau kita bikin performance-nya di situ, lalu tapi kemudian kemudian dimasukkan baru ke online gitu. Jadi yang artefaknya aja, diambil artefaknya aja untuk dokumentasi. Tapi jadi pertanyaan lagi, ini perlu gak ya gitu, gua untuk merekam untuk ruang fisik itu, karena waktu itu juga sempat tanya misalkan 360-nya dokumentasinya ada nggak? Oh ternyata nggak ada. Oh ya udah, berarti kalau nggak ada mungkin kita bisa bikin sekalian dan lain-lain. Tapi ya akhirnya jadi pertanyaan lagi sih Jik tadi. Kalau itu kemudian dibikin online, ini kan tantangannya berat banget ya, karena ngomongin fisikal, pertemuan ngariungnya itu loh, kumpulnya itu, ini gila, itu berat banget untuk ditransformasikan ke dalam online. Itu sih yang sampai hari ini gue juga belum tahu bagaimana kemudian kalau dia yang tadinya offline kemudian dijadikan online, itu gimana gitu. Itu juga belum ketemu gitu caranya. Bukan cuma memindahkan karya yang darinya offline jadi online gitu. Tapi karena kulturnya pasti beda gitu kan. Kultur interaktivitas, kultur screen, kultur banyak banget yang bisa dibongkar gitu. Ya ini kesempatan sih menurut gue. Tapi pertanyaannya kemudian ritualistik yang disinggung, aspek ritualistik yang disinggung tadi sama Mbak Saras itu, menurut teman-teman, mungkin Mbak Prima juga bisa membantu mengelaborasi, bisa nggak sih dicapai di ranah layar ini, di online ini? Misalnya seperti kita membayangkan, kita melihat lukisan bahwa lukisan itu ada auranya, ketika kita sekarang beralih ke dunia serba layar, apakah hal itu ada dalam bayangan teman-teman gitu? Mungkin Om Iwang bisa mengelaborasi itu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit konteks ya. Konteks itu jadi penting ketika bagaimana COVID ini terjadi saat ini gitu. Kita ambil satu garis lah, misalkan akhir 2019 sampai awal 2020. Kita perlu proyeksikan bahwa saat itu kondisi seni kontemporer kita itu sedang apa gitu. Jadi saya khawatir gitu dengan memaksakan platform yang cukup eksperimental ini, jangan-jangan kita masih bergelut dengan residu-residu lama gitu. Ini akan sangat menyulitkan gitu, bukan membuat jadi lokomotif program yang bisa membuat rekonsiliasi ya, atau kalau enggak penyatuan-penyatuan yang terpecah gitu, tetapi akan menimbulkan persoalan baru, misalkan eksploitasi terhadap sumber funding gitu misalkan, atau kalau enggak kembali lagi dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan individual yang mengatasnamakan nama kolektif, itu akan menjadikan penyakit kedua yang akan lebih sulit diobati, saya pikir. Kalau menurut saya, emang ini kita jadi punya dua virus gitu. Jadi virusnya virus yang benar-benaran virus, yang keduanya virus itikat baik gitu. Nah, yang virus yang itikat baik ini saya agak skeptis kalau bisa selesai dengan kondisi sekarang gitu. Adanya physical distancing, terus juga adanya jarak dan keterbatasan online, jangan-jangan itu malah mengkristalkan persoalan itu nggak selesai gitu. Nah, kalau saja itu belum bisa tuntas, kelihatannya kita akan sulit untuk membawa pengalaman seni yang lain gitu. Padahal kalau saya membayangkan, idealnya momen online ini bisa, saya setuju dengan tadi Mbak Prima katakan bahwa bisa menjadi momen untuk membangun sebuah infrastruktur online gitu.
Jadi sebetulnya ini sebetulnya saatnya kita kerja masing-masing di rumah untuk berkontribusi secara kolektif lewat platform online yang secara konseptual memang relevan sekarang gitu, dan dari segi cost nggak terlalu besar gitu, tapi kita bisa membuat satu tidak lagi memimpikan membuat karya lah, tapi infrastruktur yang terjalin untuk bisa diakses kita secara bersama gitu. Apakah modelnya harus dibuat anonimus, jadi tidak lagi ada orang yang bisa klaim gitu, atau memang full commons bahwa memang semua orang bisa pakai itu. Sebetulnya muncul konflik itu ketika commons hilang gitu, ketika adanya wilayah-wilayah diklaim atas kepentingan satu kelompok gitu. Itu mungkin satu titik kritis saya terhadap format apa ke depan gitu. Lalu kalau bentuk-bentuk yang kita bisa, ya kita percayalah bahwa teknologi sekarang dan kemampuan ilmu pengetahuan sudah bisa untuk bisa paling setidaknya meminimalkan penularan. Jadi saya pikir dengan jaga 3 aja gitu, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan secara reguler membersihkan ruangan atau galeri, ya kehidupan bisa berjalan terus gitu. Nah, tetapi bagaimana si momen yang online itu tadi itu bisa bersamaan kita munculkan gitu. Paling sederhana lah kita misalkan untuk mencari data seperti yang Diki bilang gitu, arsip tentang seni rupa tahun 80-an itu hanya dikuasai oleh orang tertentu yang mengambil kapital juga dari arsip tahun 80-an itu gitu. Padahal si seniman 80-annya ngomongnya itu menantang rezim gitu. Itu kan jadi sangat paradoks gitu. Saya pikir dengan adanya sekarang kita bisa sangat maju ke depan dengan melihat perkembangan seni tahun 70-an gitu di New York pada saat seni kontemporer justru mendapat pengaruh kuat dari sistem marketing advertising gitu. Jadi jangan-jangan momennya sekarang sama nih gitu, karena ada satu era di mana teks dan media bisa terdistribusikan, dan sekarang ada satu medium yang mungkin bisa diakses secara demokratis oleh orang-orang gitu. Jangan-jangan memang kita harus tidak lagi menganggap bahwa seperti kebudayaan pop itu bagian dari karya-karya yang patut kita lihat, tetapi jangan-jangan kita harus banyak belajar dari situ gitu. Misalkan awalnya saya cukup sinis sebetulnya dengan TikTok atau Likee gitu. Tapi ketika masuk ke dalamnya sebetulnya ada konsep yang cukup aktual sekarang gitu. Bahkan karya video kontemporer yang tadinya saya lihat aktual sekarang ya jadi sangat bias gitu ya. Ini sebenarnya kemungkinan untuk bisa rekonstruksi ulang sangat menantang, dan kalau hanya dikerjakan oleh Cemeti akan sangat berat gitu. Bahwa industri blue film di Amerika bisa selamat, itu bukan hanya satu perusahaan blue film bisa tanpa kondom tetap melakukan hubungan film gitu yang eksplisit gitu. Tapi ada kesepakatan kolektif untuk menerapkan keamanan pemainnya, menghindari tersebarnya virus HIV gitu. Nah, karena itu untuk kepentingan bersama gitu, si komunitasnya menyepakati kesepakatan untuk membuat film yang aman untuk pemainnya gitu. Dan kembali itu secara sederhana ada reward, ada awards malah gitu. Itu tuh budaya-budaya itu aja nggak ada gitu kan, sangat kompetitif, sangat individual dan full ego gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi dalam kondisi sekarang itu ternyata menyulitkan kita sendiri gitu. Mungkin saya setuju banget untuk membuat infrastruktur tadi, tetapi dengan itikat baik yang lebih besar gitu ya. Tidak mengulang lagi ke dalam kesalahan yang sama. Atau kita emang udah dikutuk untuk politik balas dendam ya, selalu begitu. Ya, terkait dengan ide membangun infrastruktur, ya maksudnya istilahnya kan kita membangun kesiapan ya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang akan datang gitu, entah itu COVID atau tidak sebenarnya, dalam mengembangkan wacana, praktik, ide-ide gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir sebenarnya yang sifatnya trivial aja, tidak mesti harus dalam konteks COVID ataupun online tidak online. Secara personal aja gitu, pendapat pribadi masing-masing teman-teman,
Kalau ditanya ada nggak sih ide mustahil yang kalian pikirkan gitu, yang layak untuk dibincangkan atau layak dilakukan peristiwanya, terlepas dia mungkin atau tidak gitu. Kalau ada apa? Atau jangan-jangan justru membangun infrastruktur online itu adalah hal yang tidak mungkin dalam konteks kita. Ada yang mau berpendapat? Bang Dik mungkin, karena dalam konteks, misalnya dalam praktik sinema gitu, gua ngomong sama Hafiz, ngomong sama Angginun, ngomong sama Mbak Heni tuh katanya nggak mungkin lu bikin sinema itu nggak ada ritual fisiknya. Itu kan, kalau lu gimana lihatnya Mas, Bang Dik? Apa ide-ide mustahil ada nggak kira-kira yang apa ya, layak diajukan lah? Ya kalau pertanyaan sih banyak sih. Maksud gua kayak bikin film pakai Instagram kayak gitu kan sebetulnya. Iya, sebentar ya. Iya kayak gitu kan sebenarnya peluang ya, tapi gimana caranya bisa expanded cinema gitu misalkan untuk mengembangkan bagaimana membuat film atau mempresentasikan film tapi dengan kultur yang online, lalu kemudian memanfaatkan media sosial, karena sampai hari ini juga kayak buat gue pribadi juga itu gue masih susah banget ya gitu untuk mencapai itu gitu, untuk membuat karya-karya itu, karena masih ada banyak pengetahuan yang gue pribadi masih bolong tentang kultur online atau software dan lain-lain gitu, tentang bagaimana piranti lunak itu mempengaruhi persepsi gue gitu. Dan tapi ya itu justru menjadi peluang ya kalau gue pribadi gitu. Ya gue nggak tahu apakah gue nggak bisa bilang sepakat atau enggak sih sebenarnya dengan bagaimana sinema harus berkumpul gitu, tapi gue cuma bilang ya ini ada teknologi dan ya seperti yang sesuatu yang harus bisa dimanfaatkan, itu aja sih. Terus sebenarnya gue yang kalau mustahil itu ya gue ya tertarik tadi ya main dibilang Iwang sebenarnya soal infrastruktur itu sebetulnya. Karena kayak menciptakan sebuah database, misalkan ya, gue nggak membayangkan untuk produksi dulu deh sekarang. Tapi sebenarnya kayak bagaimana mungkin di masa ini emang masa untuk rehat gitu buat gue pribadi gitu. Tapi rehatnya itu sebenarnya untuk kayak dalam tanda kutip nyiapin amunisi mungkin. Ya tadi Iwang juga sempat singgung soal generasi selanjutnya, bagaimana kemudian nanti generasi selanjutnya nih ya, untuk bagaimana kita bisa mengakomodir data gitu misalkan seminimal itu. Bagaimana kita mengakomodir informasi gitu. Bagaimana kita kayak mungkin mengevaluasi 20 tahun ini atau 30 tahun ini gitu tentang seni di Indonesia gitu. Sampai kemudian mengupload semua data-data arsip-arsip tentang seni gitu misalkan, atau apapun ya, dan untuk disiapkan kepada generasi selanjutnya. Yang jadi pertanyaannya kan sebenarnya yang menjadi menarik adalah kalau kita menyediakan semua itu, generasi kemudian akan menjadi apa ya? Itu kan jadi menarik ya. Jadi kalau dengan keadaannya sekarang kayaknya nggak bisa membayangkan masa depan diri kita gitu, tapi seenggaknya kita bisa memproyeksikan atau merefleksikan kalau ke depan nanti, kalau semua arsip-arsip itu jumlah peneliti banyak, seniman semakin mudah mengakses semua data-data itu, akan seperti apa ya? Dan online itu kayak ya mungkin sekarang saatnya gitu untuk membangun infrastruktur itu dengan lebih benar ya. Nah ini terlihat di Andri kok. Andri itu udah ya kayak udah mulai mengupload beberapa akhirnya katalogusnya, katalog apa mereka punya arsip apa aja gitu, udah mulai online. Cuma jadi masalahnya memang masih ada kapital juga di situ. Mereka belum mengonlinekan semua arsip-arsip punya negara itu gitu. Jadi masih harus bayar dan lain-lain. Tapi ya ke depan sih bakal sana sih gitu semuanya. Mbak Saras mungkin ada tawaran ide mustahil darimu yang layak kita bicarakan lebih jauh. Ada sih satu ide yang udah lama sih sebenarnya, mungkin ini pertanyaan paling mendasar ya dari manusia gitu. Sejauh apa sih kita bisa merasakan menjadi orang lain dalam kaitannya empati? Perasaan itu kan
seyogyanya itu hadir dari bagaimana kita merasakan lewat indera kan, bagaimana kita melihat, mendengar, perasa, terus cium sama sentuh gitu. Dan juga mengetahui secara menyeluruh bagaimana pengalaman hidup seseorang. Tentunya kita yang sehat akan sangat sulit gitu merasakan sakit yang sama, atau kita yang hidup dengan privilege tertentu akan sangat sulit untuk benar-benar merasakan hidup orang yang underprivileged gitu. Nah, aku tuh selalu berusaha mengambil mengambil kata empati dalam setiap karya-karya aku dengan proses yang sifatnya kan sentuhan, proses yang sifatnya melakukan sesuatu yang mengharuskan kita menyadari keberadaan kita dengan orang lain. Nah, tapi di satu sisi aku melihat juga kan ada sejenis karya-karya yang leaning on dengan teknologi secara besar-besaran, seperti karyanya Stellar yang dia menciptakan suatu device-device tertentu yang membuat orang lain bisa memberikan pandangannya di belahan dunia yang lain, dan juga ada device lain yang menangkap pendengaran orang di belahan dunia yang lain, dan sekiranya menjadi satu badan digital yang bisa merasakan semuanya. Tapi ketika aku melihat itu, justru aku merasakan sangat skeptikal, karena itu hal yang sangat tidak mungkin untuk merasakan kesatuan perasaan dengan hal-hal yang sifatnya sudah di-screening dengan piranti-piranti seperti itu. Dan juga ketika aku pernah bertanya secara langsung dengan Selap, waktu dia ke Jakarta, apakah dia memikirkan bagaimana orang lain merasakan indera milik orang lain, dia merasa dia tidak memikirkan tentang hal itu, dan dia hanya berlandaskan bahwa dia tertantang untuk mengejawantahkan atau menantang membuat suatu ide menjadi hal yang mungkin menjadi nyata. Jadi seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Iwan, itu juga sebuah kesenian itu juga sangat tergantung dari ikatnya itu tadi. Ya apa gunanya ketika memang hal itu terjadi, hal itu bisa dilaksanakan, tapi memang tidak dengan landasan yang humanis, ya jadinya menurut aku sih bisa jadi hanya noise aja, karena ketidaksinkronan itu. Oke, kalau Kak Prima mungkin punya ide dari apa latar belakang praktikmu gitu, kalau ada. Aku nanggupin yang tadi Mbak Saras soal vis-a-vis offline online ya. Aku menganggap bahwa online itu go online itu cara untuk tidak mati sih ya. Tapi offline tetap perlu. Nggak tahu kalau di dunia seni itu persisnya gimana ya, tapi kalau di media itu ya hukum alamnya tuh, misalnya kalau kamu nggak posting dalam 1 minggu berurutan gitu, terus kamu pasti bakal dilupain pembaca gitu. Udah sekejam itu ya, jadi harus muncul terus gitu. Tapi kan karena pertemuan fisiknya jadi dibatasin gitu, jadi mungkin akhirnya pertemuan fisik itu jadi momen istimewa yang nggak bisa dilakukan sesering sebelumnya. Tapi itu tetap perlu. Dan opsinya kemudian kan untuk selalu hadir gitu, maksudnya untuk terus ketemu sama audiens itu ya satu online, yang kedua itu ya kayak sekarang ini fungsi yang paling banyak digunakan sekarang, kurir. Jadi gimana seni itu yang datang menghampiri si audiens ya. Kalau sebelumnya audiens yang menghampiri seni lewat datang ke galeri atau ke acara misalnya launching atau pemutaran bersama gitu. Terus saya tertarik sama soal ini, karena Mbak Saras bergelutnya di seni performance art ya. Saya mau berbagi kesan aja sih gitu. Jadi dengan ngelihat tren, terutama TikTok, Instagram sama TikTok itu, sekarang tuh kayaknya untuk seni-seni yang
sifatnya audio dan audiovisual, itu cara untuk menyampaikan apa namanya ya, proses penubuhannya itu, kalau misalnya performance art yang konvensional ya, kita ketemu langsung, nonton langsung live gitu, itu kan dengan cara melihat kemudian merasakan ya. Tapi kalau sekarang itu kayaknya cara penubuhannya itu berubah menjadi ke imitasi gitu. Jadi nggak tahu pada ngikutin ini nggak sih tren apa, ada lagu rame itu yang judulnya Lati itu. Horor ya, horor. Iya, betul. Itu kan bikin challenge ya. Itu orang tuh kayak, mereka tuh kan sekarang pada di rumah kan sebenarnya kita tuh ngerasain hal yang sama ya, bosen banget dan pengen melakukan sesuatu itu. Itu ketika PSBB ini tuh jadi rame banget tren challenge gitu yang butuh effort banget gitu ngerjainnya gitu. Jadi pengalaman penubuhannya geser dari ngelihat jadi mengimitasi, menduplikasi gitu. Saya bayangin misalnya gini, di Instagram itu kan rame orang bikin filter ya. Katakanlah ngerespons gini, ngerespons kasus rasisme yang di Amerika kemudian dibawa ke Indonesia dengan tagar apa namanya, Hope One Lives Matters gitu. Misalnya ada orang tuh bikin filter atau bikin akun cosplay gitu. Akun cosplay itu kan lagi rame banget, atau role play gitu ya, rame banget di Twitter ya, banyak dipakai sama anak umur 20-an. Itu juga saya baru-baru tahu aja ya. Misalnya role play jadi orang yang identik sering dipersekusi ya, jadi orang Cina apa jadi orang Papua gitu selama seminggu, dan untuk mengalami pengalaman gimana sih rasanya dirasisin gitu, misalnya gitu. Terus saya tertarik banget sama apa pantikannya Pak Iwang tadi soal iktikat yang lebih baik itu. Di luar seni ketika pandemi ini muncul, suara-suara yang paling kencang itu mengajak kita untuk refleksi soal apa sih kesalahan-kesalahan lama kita yang salah satunya berkontribusi untuk menciptakan wabah ini ada ya. Perusakan alam, kemudian ketika PSBB itu kan kelihatan banget disparitas ekonomi itu makin tajam ya, jadi mencolok banget gitu. Misalnya ada kasus berita viral ya, di Banten, provinsi dengan pengalaman dinasti politik itu ada satu keluarga yang kelaparan selama 2 hari karena nggak bisa makan. Nah, karena kasus-kasus seperti itu mengemuka, kemudian ajakannya adalah gimana caranya momen wabah ini menjadi satu turning point kita gitu untuk mengoreksi ketidakadilan ya, ekonomi, lingkungan gitu, dan mungkin yang tadi yang disinggung soal, saya kurang ngerti sih sebenarnya tadi yang di dunia seni apa ya, ada masalah apa gitu, itu harus diberesin gitu, direspons gitu. Jadi harus mungkin mengubah moda produksinya atau gimana gitu. Tapi menurut saya itu penting. Jadi nggak kemudian misalnya kita beneran akhirnya berhasil normal lagi gitu ya setelah setahun atau 1,5 tahun gitu, terus ngulang lagi rutinitas yang sama. Dan kayaknya perlu diingat gitu bahwa kalau seandainya pada akhirnya go online itu jadi satu jalan yang akan ditempuh banyak orang kayak gitu, pelajaran dari bidang-bidang lain yang udah duluan online itu adalah akan terjadi seleksi alam gitu. Jadi akan ada tenaga kerja yang secara otomatis gitu mereka tergusur gitu. Dan itu problem lama, itu apa ya, keprihatinan lama yang kayaknya nggak perlu diulang sih. Bersamaan juga dengan kemudian akan ada aktor baru yang masuk. Jadi misalnya Cemeti mau menghidupkan media sosialnya sebagai satu wahana untuk ketemu sama audiens kayak gitu, pasti kan nanti akan butuh orang yang ekspor misalnya media sosial apa, akan ada aktor baru yang masuk gitu. Dan pada akhirnya apapun solusi yang mau dicari, saya pikir kedaruratan saat ini itu adalah gimana caranya itu bisa relate untuk nge-boost ekonomi gitu. Jadi nggak tahu ini Indonesia situasinya kacau banget. Kita nggak tahu bisa tahan sampai kapan gitu ya, tapi kayaknya dengan data bahwa selama wabah itu jumlah simpanan orang Indonesia itu di bank itu makin naik tajam ya, sampai berapa ada laporannya kemarin di berita, kayaknya penting sih untuk bikin orang untuk lebih mau mendistribusikan kekayaannya gitu, dan itu kemarin udah dicontohkan sama yang dominan di media sosial itu seniman ilustrator gitu. Jadi mereka banyak banget yang bikin jasa, apa istilahnya,
pokoknya kamu nanti transfer ke aku sekian terserah atau ditentukan gitu, nanti aku bikinin kamu gambar gitu, nanti uangnya dikumpulin buat didonasikan. Menurut saya itu sederhana, tapi ya mereka berarti peduli gitu sama situasi, nggak apolitis gitu. Itu aja sih Mas. Kalau praktik seni yang yang mustahil tadi saya nggak punya ide sama sekali. Terima kasih Mbak Prima. Mbak Om Iwang, silakan. Ya kalau lo nanya ke seniman sih ya udah idenya mustahil sekalian aja. Kalau gue sih kepikirnya tutup aja cemetinya. Lo bikin berita duka cita gitu kan, terus orang dari seluruh dunia nangis tuh. Nggak harus bikin open call. Itu dalam hitungan berapa jam juga langsung penuh tuh. Sosial media dan lain-lainnya gitu. Ya emang udah nggak relevan kok gitu dengan kondisi sekarang, mau bikin apa gitu selama belum ada vaksin ya. Iya. Dan sebenarnya gue udah agak fakta juga sih dengan scene seninya gitu. Terlalu hipokrit. Jadi mungkin ya kalau mustahil ya tatanan baru gitu. Ya, namanya juga ide seniman ya itu sih ide gue. Kata diterima. Yang paling nyolot mama bapaknya turun dulu dari langit langsung tuh dua dewa. Pakai kapak Thor lo di sini. Maksud gue tiba-tiba ini bisa jadi sangat artikulatif gitu karena ada memori kolektif, ada kengerian gitu, ada terdesak. Orang terdesak gila cemeti aja tutup gitu. Ya, gue nggak tahu lah bisa ngebungkus dengan konsep seperti apa, tapi keterdesakan itu akan memunculkan keluar orang dari zona nyamannya dan itu kayaknya penting sekarang. Ini nyambung ke itu nggak sih? Change yourself-mu ya? Iya dari dulu sih udah pengen ditutup-tutupin aja tuh. Masuk. Oke, kita udah di penghujung pembahasan karena udah semua pokok kita bahas dan di Thor juga kita sebutkan bahwa dari pihak Cemetinya sendiri juga akan mencoba melakukan dua simulasi. Itu kayak usaha penerjemahan aja dari ide Impossible. Yang pertama adalah kami menggunakan teknologi online kayak membuat semacam platform hypertext seperti Wikipedia gitu, yang mungkin nanti bisa didiskusikan dengan para narasumber yang terlibat di FGD jika ingin terlibat. Nanti kami akan follow up perkembangannya, entah itu pakai platform Wiki atau menggunakan Google Docs atau bagaimana, atau mungkin seperti Mojok, ada tuh Mojok yang untuk audiens gitu. Tapi bayangan idealnya adalah bagaimana platform ini bisa terbuka dan bisa memungkinkan penyuntingan bersama gitu. Jadi kayak olah gagasan bersama yang apakah itu mungkin atau tidak mungkin ya itu kayak semacam pengiring perayaan tentang subject matter di project ini. Dan juga soal ide mengirim paket atau semacam catatan buku tulis yang dibikin semacam gagasan estafet, karya estafet gitu seperti ala-ala surrealisme Exquisite Corpse itu, dan kemungkinan juga akan melibatkan beberapa narasumber di dalam FGD yang diharapkan akan mengirimkan ke teman-temannya dan itu bersambung terus gitu. Nah, soal perkembangan ini akan kami update ke setiap narasumber di FGD. Kalau teman-teman ingin terlibat, Om Iwang, Mbak Sarah, Kak Prima, itu terbuka, Bang Diki, itu terbuka banget. Nanti akan kita informasikan. Dan untuk sekarang, aku rasa udah cukup ya. Mungkin Mas Dimas ada tambahan? Enggak, udah. Enggak, oke. Ya, kami berterima kasih banget atas waktunya, kesediaannya untuk memberikan pandangan, pemikiran, dan juga ikut memikirkan ini bersama-sama gitu. Ya, sekian dari saya dan Mas Dimas. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Sarah. Bye. Terima. Diki. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Gimana caranya nih close? Live. Bawah.